Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abizar, NIM 2013020017. Dengan ini video persentase dari buku Metode Penelitian karya John Criswell. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pemilihan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi yang luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Yang selanjutnya, 3 pendekatan penelitian. Terdapat beberapa jenis pendekatan penelitian, di antaranya adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan secara umum ada 3 pendekatan penelitian yang umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam buku John Criswell ini, 3 pendekatan penelitian itu telah dikemukakan. Kemudian mungkin akan sangat membantu jika kita melihat definisi dari ketiga istilah tersebut. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk masalah sosial atau manusia. Pendekatan penelitian kualitatif juga merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah berbeda dari masalah lainnya. Menurut Criswell, pendekatan penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama phenomenological research, yang kedua grounded theory, yang ketiga ethnography, yang keempat case studies, yang kelima narrative research. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Ini adalah pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Secara umum, metode kuantitatif terdiri dari metode survei dan metode eksperimen. Yang ketiga yaitu penelitian metode campuran. Ini adalah pendekatan penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Menurut John, metode campuran adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini juga berfokus pada pengumpulan analisis dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Tujuan umum metode campuran adalah menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian. 3 komponen yang terlibat dalam pendekatan. Berkaitan dengan hal ini, maka dua hal penting yang perlu kita perhatikan dalam merekonstruksi metode penelitian adalah yang pertama yaitu data dan sumber data. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, apakah data kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua yaitu penelitian jenis. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penggabungan selanjutnya juga telah dikenal penelitian metode campuran, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menentukan peneliti salah satunya sebagai primer penelitiannya. Yang ketiga yaitu bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Ketiga bagian ini penting untuk dituliskan dalam bagian metode penelitian pada artikel ilmiah. Selanjutnya, pandangan dunia filosofis. Ada 4 yang banyak dibahas dalam literatur. Yang pertama, pandangan dunia post-positivisme.
Pandangan postpositivisme ini mempertahankan filsafat determinis bahwa sebab-sebab sangat mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. Pandangan dunia ini kadang-kadang disebut metode ilmiah atau melakukan penelitian sains. Ini juga disebut penelitian positifis, ilmu empiris, dan postpositivisme. Tradisi postpositisme ini berasal dari penulis abad ke-19. Jadi dalam metode ilmiah, pendekatan penelitian yang diterima seorang peneliti dimulai dengan teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menyangkal teori, kemudian membuat revisi yang diperlukan dan melakukan tes tambahan. Yang kedua, pandangan dunia konstruktivis. Ini adalah perspektif dan biasanya dilihat sebagai pendekatan untuk penelitian kualitatif. Ide-idenya datang dari Mannheim dan dari karya-karya seperti Berger dan Luhmann. Penulis terbaru yang telah merangkum posisi ini antara lain adalah Lincoln dan Rekan. Yang ketiga yaitu pandangan dunia transformatif. Kelompok peneliti lain berpegang pada asumsi filosofis dari pendekatan transformatif. Posisi ini muncul selama tahun 80-90 dari individu yang merasa bahwa asumsi ini memberlakukan hukum dan teori struktural yang tidak sesuai dengan individu yang terpinggirkan dalam masyarakat kita atau masalah kekuasaan dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu pandangan dunia pragmatis. Posisi lain tentang pandangan dunia tentang pragmatis ini berasal dari karya Peirce, James, Mead, dan Dewey. Pragmatisme ini sebagai pandangan dunia lahir dari tindakan-tindakan atau situasi dan konsekuensi yang sudah ada dan bukan dari kondisi sebelumnya seperti dalam postpositivisme. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Secara umum, desain penelitian bisa diklasifikasikan secara besar dalam dua kelompok, yakni desain penelitian kualitatif. Biasanya peneliti akan menggunakan desain ini untuk melakukan kesimpulan dari teori yang berdasarkan dari pertanyaan mengapa, apa yang menjadi responden. Yang kedua, desain penelitian kuantitatif. Pada metode ini, data yang diambil dari responden yang akan dianalisis sangat membantu kesimpulan keputusan. Yang ketiga yaitu mixed method. Adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi opnos dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Metode penelitian. Pendekatan penelitian sebagai pandangan dunia, desain, dan metode. Pandangan dunia, desain, dan metode semuanya berkontribusi pada pendekatan penelitian yang cenderung kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. A. Pendekatan penelitian sebagai pandangan dunia, desain, dan metode. Pandangan dunia, desain, dan metode semuanya berkontribusi pada pendekatan penelitian yang cenderung kuantitatif dan kualitatif atau campuran. Pendekatan kuantitatif. Pandangan dunia positifis ini desain eksperimental dan ukuran sikap present dan post-test. Pendekatan kualitatif. Pandangan dunia konstruktivis, desaintografi, dan pengamatan perilaku. Pendekatan kualitatif, pandangan dunia transformatif, desain naratif, dan wawancara terbuka. Pendekatan metode campuran, pandangan dunia pragmatis, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dalam desain. Kriteria pemilihan pendekatan penelitian. Beberapa jenis masalah penelitian sosial memerlukan pendekatan khusus. Misalnya jika masalah membutuhkan identifikasi faktor yang mempengaruhi hasil, kegunaan intervensi, atau memahami predikator terbaik dari hasil, maka pendekatan kuantitatif adalah yang terbaik. Ini juga merupakan pendekatan terbaik yang digunakan untuk menguji teori atau penjelasan. Di sisi lain, jika suatu konsep atau fenomena perlu dieksplorasi dan dipahami,
karena sedikit penelitian yang telah dilakukan tentangnya, maka pendekatan kualitatif layak digunakan. Penelitian kualitatif sangat berguna ketika peneliti tidak mengetahui variabel penting yang akan diteliti. Jenis pendekatan ini mungkin diperlukan karena topiknya baru, subjek belum pernah dibahas dengan sampel atau kelompok orang tertentu. Desain metode campuran juga berguna ketika pendekatan kuantitatif atau kualitatif masing-masing dengan sendirinya tidak cukup untuk memahami masalah penelitian dengan baik. Yang selanjutnya, pengalaman pribadi. Pelatihan dan pengalaman pribadi peneliti sendiri juga mempengaruhi pilihan pendekatan mereka. Seorang individu yang terlatih dalam teknis penulisan ilmiah dan program statistik komputer akrab dengan jurnal kuantitatif di perpustakaan, kemungkinan lebih besar akan memilih desain kuantitatif. Di sisi lain, individu yang senang menulis dengan cara sastra atau wawancara mungkin lebih tertarik pada pendekatan kualitatif. Peneliti metode campuran adalah mungkin untuk individu yang akrab dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Orang ini juga memiliki waktu sumber daya untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dan memiliki outlet untuk studi metode campuran yang cenderung dalam cakupan yang besar. Mungkin sekian persentase sedikit dari saya. Salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.